Selamat pagi. Ada apa ini Kak? Nggak ada apa-apa, aku lagi jadi mandor. Aku hari ini mau nunggu tukang hordeng. Tukang hordeng datang, jadi aku hadir biar nggak salah password. Jadi aku ingin menyapa kalian pagi hari ini karena bosan, sepi banget tuh. Sepi. Agak ngeri ya kalau sendiri di rumah ini ya. Suaranya enak, ada kicauan burung. Ah ya Ratu, aku juga suka banget. Tenang gitu. Banyak burung, masih banyak burung. Blacking light ya nggak apa-apa. Aku mau kalian ngeliatin ijo-ijo biar hati kalian adem. Di mana? Di rumah aku sayang, Ratu. Main ya nanti ya. Main kesini ya. Next mini vlog. Aduh cepet banget pertanyaannya. Mau nanya apa kalian? Ayo aku tanya. Aku jawab. Kak, makasih kemarin udah mau bantu aku pas itu. Apa ya? Kembali kasih, pokoknya aku tetap berprinsip, aku selalu membela yang benar. Nggak usah juga selalu apa yang aku lakukan itu kan terekspos ya. Allah bless you selalu. Terima kasih sama-sama, Allah bless you too ya sayang ya. Bahkan aku juga lupa aku pernah bantu Ratu apa ya. Pokoknya apapun terjadi di hidup ini, tidak ada hal yang paling indah kita membantu atau mensupport orang-orang yang terzolimi. Aduh, binatang. Jadi jangan kalian berpikir aku tuh hanya membantu satu orang ya. Selalu semua orang yang merasa perlu ditemani, perlu disupport, perlu didukung, itu aku temani. Karena pada prinsipnya aku tuh mendingan deket orang yang lagi bermasalah daripada deket sama orang senang. Gak ada faedah juga. Tapi rata-rata orang yang bermasalah itu memang dijauhin sama orang-orang yang sama orang-orang yang nggak mau deket-deket sama orang aku juga nggak tahu kenapa aku tuh lebih seneng menemani orang-orang yang dalam titik nol, misalnya apapun ya, ada yang bermasalah pasti aku temenin. Kalau orang yang hura-hura itu aku udah nggak perlu juga. Aku udah puas waktu remaja aku dipakai hura-hura. Rambutnya apik ya, rambut. Dibantu Kak Fitri tapi nggak pernah dipost sama dia ya, tuh nggak pernah. Ipo suruh nih ya, aku akan klarifikasi ya, karena ini mengenai DC ini kebangetan kalian ya. Saya tidak pernah berurusan dengan itu. Saya hanya memfasilitasi, memberikan dia lawyer. Pada pertengahan perjalanan, sekalipun lawyer itu sudah membela dia ganti sendiri lawyernya. Gak ada di dunia manapun uang jasa itu dikembalikan. Cuman karena mulut saya ini memohon kepada lawyer itu sudah. Karena dia sudah mengganti lawyer, boleh gak dikembalikan? Dikembalikan, mau berapapun dikembalikan, itu udah itikat baik. DC jangan gak tahu diri. Kalau saya dengar ada buktinya dia menyebar, memfitnah nama baik saya akan bawa ke kasus hukum. Memang harus dikasih pelajaran. Karena apa? Karena memang dia salah. Karena memang dia ngerampok negara, karena memang dia melakukan pekerjaan yang nggak bener. Semua dokumennya masih ada di saya. Jangan saya marah. Saya dikit lagi nih ya, karena ini nggak berhenti nih mengenai DC ini. Dia memang merampok negara, dia melakukan pekerjaan yang nggak baik. Jangan nih akhir tahun saya akan speak up karena pada kurang ajar kalian. Ngomong sekali lagi. Nanti saya kasih dokumen-dokumen kamu yang satu kardus itu masih ada di lawyer. Saya kasih ke pihak berwajib, baru tahu kamu. Jangan gitu. Gak ada orang mau saya dibilang Markus lah, mau dibilang apa, buktikan.
buktikan siapa orang. Saya ini bukan siapa-siapa, ya. Saya bukan siapa-siapa, nggak ada kepentingan juga saya untuk markusin kasus orang, nggak ada, ya. Kasih di depan muka saya begitu banyak orang-orang yang bermasalah dengan hukum, saya cuma mendampingi, meluruskan, ya. Nggak ada dalam hidup saya itu nggak ada dalam hidup saya itu mencari rejeki dari masalah orang. Nggak ada. Demi Allah, demi Rasulullah, ya, saya haramkan mulut saya untuk memakan uang dari orang yang sedang bermasalah. Jadi kalau DC nggak banyak, kalau DC ada buktinya, nanti dia ngomong lagi sama siapa, seperti yang si Putri Sarap itu koar-koarin, mau nggak mau saya akan bawa ini ke masalah hukum. Saya kasih semua dokumennya ke hukum. Baru mungkin lu tahu, ya, semarah apa saya ini selalu difitnah. Sekarang saya nggak akan diam, ya. Keceplosan. Nah, saya lagi teropong nih. Gak ada saya punya utang sama siapapun. Ke bank aja saya nggak punya utang, apalagi ke manusia. Nggak ada. Kartu kredit ada utang saya. Makasih banyak. Iya, kadang-kadang bener sih, ya, aku tuh sabar Kak, aku out dulu ya Kakak, aku takara kalau yang begini-begini, ya. Aku ya jangan, udah bye. Kamu cinta damai. Iya, bye. Nih aku mau menutup akhir tahun ini dengan aku speak up gitu, karena memang ada telepon masuk lagi. Bacot lah, orang juga bisa bacotin kita, kenapa kita nggak bisa bacot balik? Pokoknya sampai Desember 2030 ini aku akan BACOT. Aku kan udah bilang, kali ini kalian Maman. Sorry ya keputus, karena kan saya lagi jadi mandor, jadi bolak-balik ada yang telepon nanya alamat mungkin. Maman, kamu ke rumah bantuin iniin sofa? Udah? Kata Encus, kalau nggak ada orang minta dari sini kan? Iya, makanya bawa aja berapa orang? 2 orang ya? Terus kamu sini lagi, nanti sofanya langsung ditaruhnya di ruang sini aja nih. Nanti dirapihin di sini. Ya. Saya tunggu di sini. Maaf ya, karena kan saya lagi jadi mandor nih hari Sabtu, biar fokus ngeliatin orang-orang kerja. Udah nggak apa-apa, tinggal aja, Wak. Saya sendiri nggak apa-apa. Anterin Maman. Maman, sama bawain jok kursi ini ya. Jok kursi ini ada di dekat garasi. Udah nggak apa-apa, tinggal aja. Sabar. Tadi sampai di mana putus? Coba tadi sampai di mana? Kan ada law tentang cyberbully di Australia. Iya, semua akan sekarang aku sudah waktunya membawa masalah apapun ya ke jalur hukum mungkin. Aku bukan orang yang suka berbalas di sosmed, tetapi kalau kalian melihat story aku sekarang ini, ya udah waktunya. Kemarin kan aku di Jogja, aku bilang aku sikat sekarang semua. Ya, aku udah bertahun aku diem. 2025 aku akan memulai Januari dengan kepuasan, karena aku jangan kalian, aku itu diem aja, mau aja diinjek-injek, nggak ada. Udah tadi put 34-30, saya tidak pernah meminjam uang dengan siapapun. Yang ada saya hanya mengenalkan lawyernya dipecat sama dia, lalu uangnya minta balik. Nggak ada dimanapun orang bayar lawyer itu minta balik, nggak ada. Cuman saya yang memediasikan. Ya sudah, dia sampai mau menjual mobilnya ke saya, 100 juta aja dia nggak punya. Saya pinjamkan, nanti kalau perlu saya share semua buktinya.
Tetapi saya kasihan, yang bermasalah kan bukan dia, tetapi dia pun punya masalah ya. Jangan sampai dia bawa masalah, emang dia bodoh. Jadi saya maklumin emang dia bodoh. Jadi ya sudahlah, saya nggak pernah mau beradu argumentasi sama orang bodoh. Sok berani lu, emang berani? Kok sok berani? Ini kalian kan nggak pernah, kalian nggak pernah ngelihat saya begini kan? Berani sekarang? Nggak usah ya. Jadi kalau jangan, aduh, untuk bikin saya marah itu susah banget. Tetapi kalau saya udah marah, untuk bikin saya turun itu susah juga gitu. Akhir tahun semakin menyala. Iya, ini udah berapa bulan kan saya diemin. Pengacaramu terserah mau ngomong Sandika Songkaka, nanti saya buktikan bagaimana mereka bekerja dengan baik, bagaimana mereka itu bekerja udah kerja digituin. Terserah ya, kalian boleh nuduh apa aja, saya juga boleh bela diri, terserah. Mana sih tadi, ini ada akun pembela saya nih, coba deh, cabe apa ya, lupa. Kalian follow dulu itu. Terima kasih yang udah bikin akun itu ya, terima kasih. Sebetulnya banyak yang mau bikin akun-akun gitu, tapi saya nggak pernah approve ya. Tapi mungkin juga ada gunanya. Karena apa? Karena nggak mungkin saya berbalas pantun dengan orang yang nggak punya otak ya. Bener, nggak mungkin. Jadi sampah memang harus lawannya sampah, beneran. Alasan sindikat ya terserah. Jadi pasti si Rola ini nih golongan bodoh. Jadi saya nggak pernah mau ada orang-orang bodoh di Instagram saya. Hengkang kau. Saya udah marah sekarang. Saya sudah marah. Tunggu sejauh mana ini kalian membawa sindikat sampah-sampah, virus-virus dunia maya. Saya liatin. Nah, saya liatin. Saya baru mulai, belum mulai. Baru niat mulai ya. Tapi kenapa follow si Nanas? Lucu dia, lucu. Memang Nanas itu harus ngelawan orang-orang virus-virus dunia maya. Pokoknya kalian jangan takut. Raffi, ranting pohon di belakang berguguran kalau udah marah. Gempa. Blok, udah tak blok. Nanti juga ada yang kayak nyampein. Jangan ya, saya tinggal sedikit lagi nih. Jangan orang udah berbuat baik malah diginiin. Emang rata-rata kita itu dijahatin itu sama orang-orang yang memang pernah kita bantu, itu bener loh. Itu bener banget. Pada makanya 2025 ini aku tuh kalau mau ngedenger curhatan orang, mau bantu orang, aku lihat dulu bibit bebet bobot tahu diri apa enggak. Itu emang perlu. Pak Ansifit nggak apa-apa. Lawan kali ini aku tinggal berapa hari lagi sih? 2024 ini sedikit lagi lah. Tinggal sedikit lagi. Saya akan bersikap. Jangan tinggal diam. Iya, ternyata saya dimarahin sama teman-teman saya. Kok seolah-olah kalau saya diam aja itu kayak mau diinjek-injek. Padahal saya bukan mau diinjek-injek. Nonsen. Saya nggak mau. Karena apa? Yang follow saya itu orang-orang yang hebat-hebat. Malu saya kalau saya mau menurunkan level saya sama dengan kelakuan mereka. Tapi kalau didiemin ini keterlaluan. Biar tenang dunia sosmed. Iya, biar tenang. Saya akan bikin tenang. The power of mommy online. Si kentang tuh. Aduh, mana tadi ada loh yang bikin akun pembela aku tuh rujak pedes apa ya, cabe merah apa lupa aku. Follow dulu itu dia. Sampai rela bikin giveaway 1 buah Ambonnya keluar. Sikat Bang Bobi. Ingat aku kemarin telepon, kalian saudara laki-lakiku, apakah kalian masih menjaga aku di perantauan ini? Jawab Bung Bobi. Rujak pedes. Oh, ini dia nih. Kalian follow dulu nih si rujak pedes ini. Tuh aku pin. Kalian follow dulu si rujak pedes 2025 ini. Dia ada giveaway 1 buah handphone sama uang jajan. Nanti 2025 aku mah selalu fokus kalau cari cuan, nggak pernah nggak fokus. Tapi ini boleh karena aku ada waktu liburan New Year nggak kemana-mana, aku sikat kalian. Sudah bukan Ibu Peri lagi, bukan, aku bukan Ibu Peri.
terserah kalian mau ngasih nama aku apa, tapi aku tetap akan membela yang benar. Kalian mau ngasih nama Peri kek enggak kek terserah. Aku tidak pernah mau dikasih gelar. Nama aku Fitri Salhuteru ya. Usi babat sekarang. Gas, jangan pakai rem, gas. Gas, tapi kalian jangan ngapa-ngapain ya. Aku tuh nggak perlu, aku tuh tabrak aja. Aduh Bobby, awas loh. Abis ini nanti kamu ditelepon sampah-sampah. Pahlawan di balik layar, terserah. Mau dikasih nama Ibu Peri ke, nama ular ke, terus nama apa terserah. Nama aku yang udah dikasih bubur merah, bubur putih itu Fitri Salhuteru ya. Di KTP Fitri Salfitri, tapi di paspor dikasih Salhuteru karena untuk umroh itu dulu harus 3 suku kata. Lah support. Orang Ambon keras-keras uji Fitri. Enggak juga sebetulnya. Aku tuh selalu mengedepankan, sudahlah tabayun. Tapi ini orang-orang ini, Masya Allah ya, bukannya diam itu dipikir aku tuh takut. Enggak ada dalam hidup aku tuh takut. Enggak ada. Nonsen. Ibu perdamaian, terserah. Karena kan ada orang yang bilang, kompor, apa terserah. Aku udah tidak perlu. Hubungan aku tuh bukan lagi untuk manusia ke manusia. Hubungan aku apa yang aku bisa lakukan untuk membantu orang-orang yang memang perlu bantuan, perlu dikuatin selama benar. Ya, lah sekarang aku aja ngebela orang-orang yang begitu, kok aku nggak bela diri? Aku diledekin sama mereka. Kok kamu juga diem aja? Kok kali ini aku sikat ya? Kali ini aku sikat, lu lihat. Nggak usah banyak ngomong, mau ngajak ketemu bla bla bla. Aku mau ngajak ketemu kau itu. Aku tuh respect sama bapak kau. Aku pikir kau orang waras. Benar. Ternyata lu gila. Jadi nggak perlu aku temuin, nggak usah kau begging sama ibu untuk ngajak ketemu aku. Sekalipun presiden nyuruh aku ketemu kau, aku nggak mau ya. Kau sampah, Putri, kau sampah. Dah, paham? Aku nggak mau nyebut nama panjang kau karena aku respect sama bapak kau. Rujak pedas, ya tuh rujak pedas aja udah bener, sampah, nyikat sampah. Follow dulu rujak pedas. Kau pikir aku nggak berani sebut nama kau? Sebut Putri gila tuh, sebut Putri gila. Aku nggak mau nyebut nama bapaknya karena aku respect sama bapaknya. ngajak ketemu. Kau tahu kantor aku di mana, kau tahu rumah aku di mana. Kau aja yang pengen ketemu aku, kau yang cari aku. Sinting. Kau pikir aku takut sama kau? Nggak ada dalam hidup aku takut sama kau. Ya. Aku juga bisa marah. Aku itu tergantung orang berhadapan seperti apa. Aku bisa lebih sopan sama pemulung. Sama pemulung aku akan hormat. Tapi modelan kau emang gak pantas dikasih hormat. Sabar ya, sabar. Kakak gue keren, ya benar. Tahu kan kalau aku marah? Belum, aku tuh belum apa-apa, belum. Baru niat mulai. Gak usah kau ngirim-ngirim orang-orang kayak ke rumahnya Mami Kentang, gak usah ya. Gak usah. Kau pikir negara ini punya preman? Bukan, ini negara hukum Republik Indonesia. Gak usah sok jago. Tahu kalau sekarang aku marah. Hajar, ya hajar. Tahun pembalasan 2025 tahun kedamaian, Desember. Balas sampah itu gak usah banyak waktu, cuman berapa hari doang sampai Desember. Ini ada akun pembela aku aja nih, Rujak Pedes 2025. Dia udah kena mental, udah nuduh-nuduh aku yang punya. Kalau aku suruh, bukan sekarang, kau sudah 3 bulan nyebut-nyebut nama aku sok jago. Kau pikir aku gak bisa marah? Bisa. Gak usah sebut-sebut Ola Ramlan. Aku gak ada masalah sama Ola Ramlan ya. Gak usah. Aku baik-baik aja sama dia.
2025 baru dengan kedamaian. Iya. Iya, nih pokoknya ya, si rujak pedas ini dia keren banget. Tujuannya apa? Tujuannya emang kita itu harus menjaga dunia maya itu damai. Karena contoh-contoh modelan mereka ini yang sok jago, yang seolah-olah dia ini siapa, ngerasa oh orang ini keren, yang nggak ada hebat-hebatnya. Nggak ada, dia itu nggak ada, dia nggak ada hebat-hebatnya. Kalau aku tuh nggak mau sebut nama dia karena aku respect sama keluarganya, ya. Karena aku respect sama keluarganya. Tetapi emang ini orang, bukan manusia. Bukan manusia. Berbulan-bulan aku diemin, bukannya sadar. Tambah sinting, ya. Aduh, emang kalian 1000 orang ya. Iya, kalian itu kalau aduh emang. Ya tapi gini ya, maksud aku tuh kenapa aku marah. Jadi kalian itu kalau kalian diintimidasi, diancam, di apa di dunia maya, itu nggak usah kena mental, nggak usah takut, ya. Kamu lihat aku, kalau kita bisa sabar, sabar ya sabar. Tetapi orang yang kita sabarin itu ternyata bukannya belajar dari, contohnya gini deh. Contohnya aku pernah diserang nih ya. Terus aku aku up video-video yang misalnya mungkin bisa meredakan emosi, karena kalau kita disentuh dengan kebaikan itu insya Allah kan baik. Ternyata enggak, tambah gila. Ya ini orang memang nggak boleh dikasih panggung di dunia maya. Emang ini orang bahaya buat generasi bangsa, memang bahaya. Memakai sosial media untuk intimidasi, untuk memeras, untuk seolah-olah dia didengar atau omongannya didengar. Tidak, dia bukan siapa-siapa dan semua omongannya itu bohong, ya. Bohong. Bohong. Jadi jangan kalian terframing dengan influencer atau tokoh atau artis atau apapun yang hanya bisa cuap-cuap untuk intimidasi, untuk seolah-olah dia benar-benar power. Nggak ada. Dia nothing, ya. Dia bukan siapa-siapa. Uang dinar candy udah aku bilang tadi. Suruh dinar candy ngomong. Sedikit lagi aku ngomong sama orang, dia fitnah-fitnah aku begini, panjang urusannya. Jangan ya. Tapi aku yakin sih Dinar nggak begitu. Pasti ini sampah-sampah di sekelilingnya yang ngomong. Karena Dinar tahu. Mana orang baik diserang orang. Setan itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda iman-iman orang baik. Gitu juga manusia yang menyupurai setan, yang Dinar Candy rampok negara. Bukan aku yang ngomong ya. Jangan, enggak, dia enggak begitu. Jangan, kali aku pun kalau yang iya aku iyain, kalau enggak. Itu masalahnya bukan masalah hutang piutang, itu uang jasa. Terus kalau aku dibilang Markus, buktikan. Aku udah demi Allah, demi Rasulullah, aku tidak pernah memakan uang orang yang dalam kesulitan. Yang ada adalah oh, ini ada ya. Prima Dewanti, aku minta buktinya ya. Kamu DM ke aku. Aku minta buktinya kalau dia memang pernah ngomong ditipu sama aku. Ya. Aku akan proses ini. Rujak pedas ya. Aku belum lihat ini. Nggak tahu nih rujak pedas tiba-tiba nongol di akhir tahun. Nggak usah dibalas. Waktunya aku balas ya. Waktunya aku membalas. Aku punya waktu sampai akhir Desember doang. Pasti pedas banget, lidahnya aja udah pedas. Kalian tahu sekarang yang terjadi di keramaian skincare? Kalian tahu itu mengerikan loh. Mengerikan itu. Jadi jangan
alih-alihkan ke berita-berita lain. Aku akan mendukung orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang kalau kemarin itu aku kenapa kok aku kemarin nggak ngomong pada saat si A B C gini, nggak ada guna, karena secara aku tidak berdampak dalam kehidupan aku, dalam bisnis aku tidak berdampak, dalam keluarga aku tidak berdampak, karena mungkin sudah bertahun-tahun ya, karena aku korbankan diri aku untuk menemani orang yang troublemaker sehingga membuat keluarga aku kuat gitu. Jadi untuk serangan dunia maya itu nggak ada nonsen, nggak perlu juga. Tetapi karena ini aku diledekin melulu, kakak kenapa kakak suka bantu orang tapi kakak digituin diem aja. Oh iya juga ya, boleh lah. Boleh lah. Rumah segede itu artinya berapa? 3. Spill dunia skincare, itu yang berhak spill itu orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang ada di dalamnya. Aku hanya melihat dari sisi penonton ya, di sisi penonton. Bagus, udah ada perubahan, mau balas? Iya mau. Aku mah sedikit aja balasnya. Kapi triple presiden 2035. Aku presiden buat anak aku aja. Apa Beb? Nunggu tukang sofa dulu ya? Enggak, gua masih sibuk. Mas belum mau pulang kan? Itu dong. Lagi jadi tukang, dia barisan meja. Mas, orangnya pasukan. Tuh, ini suami pengangguran aku yang ngasih rumah bagus. Jadi kalian carilah suami pengangguran. Cari suami pengangguran sama aku yang mampu menyenangkan istrinya. Apa kamu kolam ya? Ini pompa. Satelit kan motornya rusak. Yang dikotakan itu, nah itu kan rusak yang 1,5 kk. Nah, tolong nanti bikin dan bisa nyala. Ini kan pompa kan usahanya dia. Tuh, nih suami pengangguran aku lagi ngatur pompa. Karena hitungnya gampang, kan gua kan ngerjain sendiri. Kalau lu bayar kontraktor berapa? Oh iya bener. Ya kan, gitu aja udah. Sama aja gua kontraktor kan, membuat diri sendiri. Ya bener-bener ya. Kontraktor rumah tangga. Suami pengangguran, iya makanya kalau kita itu dituduh sesuatu itu yang tidak benar, nggak usah pakai emosi, karena nggak benar. Suami dibilang punya pengangguran, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bocor warna gold keren nggak? Apanya? Nanti ini lagi live. Bawa aja sini. Enggak. Rahasia. Dia mau pamer meja makannya. Enggak. Aku nggak suka. Aku nggak suka spill. Ini udah pindah. Ini udah mulai pindah, tapi belum tidur di sini. Covid, para dokter itu mereview tanpa surat kewenangan dari BPOM. Ya itu aku regulasinya aku nggak terlalu. Ya mungkin kalau misalnya niatnya untuk membela masyarakat, membela konsumen, aku setuju. Tetapi ternyata bukan itu tujuannya. Ya. Tapi sayangnya aku baru tahu, karena baru dikasih tahu. Karena aku nggak mau tahu sebetulnya. Karena dikasih tahu, oh ngeri ya ternyata ya. Kalau mereview dengan tulus, memang tujuannya untuk masyarakat agar tidak tertipu, bagus. Setuju aku. Giveaway aku pinang ini deh. Nih rujak pedas. Kamu nih kaya banget sih. Ganti pin. Giveaway total 10 juta. Sebar recehan dulu kita. Mantap. Ngeri ah. Ngeri. Harga rumahnya berapa? Harga rumahnya bukan masalah harga, tetapi masalah menghadiahi hidup terbaik untuk hidup di sisa usia aku dengan suamiku. Yang mau ikutan giveaway real 10 juta, halo buruan deh follow. Ya follow dulu ya, rujak pedas 2025.
ya. Jadi kalau aku ada yang membela, lalu yang diserang marah, itu derita lu, ya derita lu. Bukannya nggak ada yang membela aku banyak. Selama ini aku tahan-tahan, ya. Tapi aku merasa memang sampah harus lawannya sampah. Udah itu aja. Jadi marah itu secukupnya. Aku rasa cukup lah. Kalau aku mau marah itu kan aku dari beberapa tahun lalu ya, atau dari beberapa bulan lalu. Tapi kan aku nggak mau. Tapi karena aku diledekin teman-teman aku, kakak kita ini sedih loh, kakak digitu-gituin kok kakak diem aja. Sementara kakak itu selalu menguatkan kita. Ya ada benernya juga ya. Kok aku diginiin orang kok diem aja. Aku pengen tahu. Baru nih sekali aku ngomong ya, ini bisa sampai tahun 2030 nanti dia diem ya. Lama-lama muak juga lihat berantem mulu sana sini, tapi netizen malah nggak kebaca lagi. Aku sih suka jalan-jalan ke kebun nanas sambil mandangin kebun nanas gitu. Ya aku juga suka sama dia. Bismillah, semoga dapat rujak pedas. Pokoknya ikutin itu. Aku mah kepengennya gini ya. Aku kepengen kalian itu merasa nih Instagram siapa sih yang memang bener-bener toksik banget di dunia maya, kalian report. Kalian unfollow dan block untuk ngejaga ngejaga mental health kalian. Ini rujak pedas 2025. Terima kasih udah bikin akun yang mewakili. Aku kepengen ngebales tapi aku tidak sanggup berkata-kata kasar, tidak sanggup bersikap onar di dunia maya. Terima kasih banget untuk setidaknya gini loh, setidaknya menyadarkan kalau orang mukul harus siap dipukul, kalau orang berbuat jahat harus siap dibalas. Dari arah mana ngebales ya harus siap karena ini dunia maya. Gak usah baper ngadu kemana-mana seolah-olah aku menciptakan akun itu. Gak ada urusan. Gak usah ngadu. Aku tidak pernah ngadu kemana-mana ya Putri ya. Aku tidak pernah ngadu kemana-mana. Aku hanya menghargai orang yang patut aku hargai. Ya, kalau aku nggak mau nyebut nama panjang kamu itu karena menghargai keluargamu. Ya, nggak usah aku bilang. Nggak ada untungnya juga. Bukan karena aku dengan keluarga kamu ada maunya atau aku nggak ada. Karena aku respect, karena dia pernah ada di hidup aku, minimal jadi teman ngomong aku pada saat aku membela orang. Itu. Jadi jangan ya mungkin buat lu ya mungkin sesuatu ya memang harus seperti itu. Memang keluarga harus dihormati. Tapi buat gue hanya respect. Respect tidak pantas gara-gara ulah satu orang lain ke bawah-bawah. Ya, nggak usah lu ngatain anak durhaka, lu lebih durhaka, ya. Nggak usah. Minimal saya yang tidak dibesarkan oleh ibu saya pernah berbuat baik dan selalu ingin berbuat baik dengan ibu saya. Lu catat itu ya. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menelantarkan anak-anak saya. Saya selalu ada di hidup mereka, apapun cerita hidup saya. Jadi kalau sebelum menghakimi orang lain, sebelum ngatain orang lain, ngaca. Punya kaca di rumah, kalau enggak gue kirim. Ada orang gila. Kali ini tak sikat, udah minta izin kan kemarin. Sikat, ngaca ya. Ngaca. Nggak usah ngurusin bisnis saya, salon saya sepi, salon saya itu amal ibadah saya. Untuk orang-orang yang mau kerja. Kalau saya itu salon nggak menghasilkan, nggak berdiri 5 tahun. Kalau nggak ngerti bisnis jangan ngomong, ngurusin aja tuh warung. Kalau warung manajemennya gampang, beli sayur berapa dimasak, tenaga berapa hitung dijual. Nggak usah ngomongin bisnis saya kejauhan ya. Jauhan, bisnis saya banyak. Nggak usah ngomongin salonnya sepi, emang sepi. Terus mau ngapain? Mau ngapain? Nggak nyusahin lu kan? Nggak nyusahin kan? Nah, kalau sepi tutup biasa, masa tutup sepi buka.
Kalau sepi tutup itu baru bangkrut. Kalau udah 5 tahun dikatain sepi, anak buah saya senang kerja sama saya, masih digaji, masih hidup dengan layak, masih hidup dengan normal, masih nggak jadi pengangguran. Nah, sekolah kan, pikir ya, pikir. Kalau yang ngomentarin bisnis saya itu orang yang punya bisnis gede, kagum. Kalau yang ngomentarin saya bikin warung aja kagak mampu, minggir kau, ya, minggir. Gak usah bikin warung lah, bikin parfum aja. Iya, nih saya baru mau mulai ya, belum mulai ya, baru mau mulai. Dikira saya juga nggak punya mulut untuk saya ngomong, bisa. Nggak usah ngajak-ngajak saya live bareng. Jijik saya ya, jijik, sampein, jijik. Minggir kau. Habibie Sahrul, minggir kau. Lu senang tuh lihat supir saya aja sampai komen karena dia tahu saya ini bagaimana orangnya. Minggir kau, ya minggir. Itu proyek cepat selesai nih, pegawai takut semuanya. Tukang takut nih. Tukang takut tadi nggak, saya marah berapa kali. Don't touch. Jijik atau takut? Jijik. JI, nggak ada hidup saya takut, nggak ada ya. Warungnya warung luar negeri, nggak bilang aja sekalian warungnya di Planet. Nggak ada ya. Ingat ya, ingat loh. Saya tidak pernah menghina usaha kamu. Kamu berbulan-bulan menghina usaha saya. Pikirin warung lo. Baru sekarang saya ngomong. Kalau yang mengomentari saya itu punya bisnis gede, baru saya salut. Kalau yang ngomentarin saya lu, yang ngurusin warung aja kagak jelas, minggir kau, ya. Owner terbaik yang suka membantu karyawannya. Tuh, tanya nih, saya pin nih. Saya pin karyawan saya, ya. Minimal hidup saya berguna buat orang-orang yang ada di hidup saya, berguna untuk karyawan saya. Wanita berkelas, enggak semua wanita itu berkelas. Enggak usah ngomong-ngomong mau ngajak ketemu. Iya, emang saya WA papanya. Saya pikir dia orang waras, ya. Makanya saya pikir bisa diajak ngomong baik-baik. Ternyata setelah saya pikir-pikir ini orang nggak waras, nggak perlu saya ajak ngomong, nggak perlu. Dan semua orang pun nggak ngebolehin. Semua orang yang kamu hubungin tidak membolehkan saya ketemu kamu, ya. Nggak dia kasar kan ngomongnya. Saya juga bisa ngomong kasar. Semua orang yang lu WA, yang lu curhatin seolah-olah gue minta bantuan sana sini, ngadu-ngadu, nggak ada. Mereka yang ngasih informasi, ya. Mereka yang tidak mengizinkan gue ketemu lu, ya. Paham lo? Ngawur. Netizen demen kompor, biarin aja. Ngawur lo, ya. Harus sadar, lu tuh nggak dianggap. Lu tuh nggak dianggap sama sekali. Orang itu ngeliat lu tuh jijik, tahu? Jijik banget sampai sampai ada yang ngomong gini ya. Nih, WA nih. WA. Tuh, bagus lawan. Nih. Didukung saya untuk ngelawan dia. Bagus lawan. Tuh orang yang lu curhatin, WA, ting tuh. Biar orang tahu. Jadi jangan lu berpikir orang itu seneng. Orang itu cuma respect sama bapak lu. Bener. Sama kayak aku. Aku tuh cuma respect sama bapak lu. Tapi tuh, apalagi dia. Udah, kok cuekin aja. Emang makanya dicuekin, kali ini baru ngomong sekali ya.
sekali, karena selanjutnya akan ada orang-orang yang membalas dia dengan cara apa? Allah yang tahu. Kalian lihat beberapa bulan lalu aku dihina Dina sama orang, sekarang siapa lawan yang menghina Dina aku? Ada nanas, ada kentang, ada kucing, terus ada apa lagi tuh ya? Aku lupa tuh, aku di share sih. Yang aku ingat itu nanas doang. Nanas, kentang sama kucing yang ada. Padahal aku tidak pernah terfikirkan entah dengan cara apa Allah membalas ucapannya. Ya. Nggak pakai lama. Oh, ada tomat. Iya, nggak pakai lama. Karena apa? Sebaik-baiknya balasan itu Allah Subhanahu wa taala yang balas. Gitu. Tadi mana sih si tomat, si cabe masih komen, masih nonton nggak cabe? Tiba-tiba ada akun yang bikin tuh rujak pedes apalah cabe. Allah balas seketika, bener. Karena kalau aku yang balas, nggak akan mampu aku ngebales kata-kata yang begitu, karena aku tidak pernah bisa mengucapkan kata-kata sekasar itu, sefitnah itu, sezolim itu, aku nggak pernah bisa. Jadi Allah kirimkan nanas, semangka, kucing, apalagi dah tuh banyak. Nah itu, emang itu lawannya, bagus. Nggak perlu tangan kita yang kotor, iya betul, nggak perlu. Jangan kalian ngomong, oh aku yang mendukung, oh aku yang... Sudah berapa bulan berlalu? Itu air panas belum connect ya? Sudah berapa bulan, dan mereka speak up itu untuk ngebela bos-bosnya. Kenapa? Ya, aku itu nggak pernah mengizinkan anak-anak buah aku itu membela aku selama ini. Tetapi aku salah. Sekarang aku sudah mengizinkan semua anak buah aku membela aku dengan caranya masing-masing. Nanas, kentang, tomat, kucing. Ya. Aduh, nomor teleponnya. Allah yang menumbangkan. Iya, betul. Orang yang diam bukan berarti dia salah cuma karena dia tidak mau mengotorkan tangan. Dia betul, itu aku. Karena aku tahu orang-orang yang begitu tuh orangnya tuh nggak pada bahagia hidupnya. Jadi kalau orang menuduh, memfitnah, itu pasti diri dia yang seperti itu. Itu diri dia yang seperti, terbukti kan? Terbukti sekarang, sebentar lagi itu orang-orang yang punya urusan skincare akan speak up. Dari mana? Dari mana jalannya? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menurut Allah udah cukup. Udah cukup nih bikin onar. Ya. Dia ngambil udara yang panas di kita. Tadi mana sih akun yang pembela aku itu yang bikin giveaway? Tukang fitnah hidup gak tenang. Iya, makanya Allah itu menguji umatnya itu dengan berbagai cara. Semakin aku juga gak ngerti ya. Aku sebetulnya tuh sama manusia satu itu kenal juga enggak, ada urusan juga enggak ngerti dari tong sampah mana dia keluar, seolah-olah aku ini punya masalah sama dia. Nggak ada loh, padahal nggak ada loh. Sampai aku tuh bahas rujak nih, kalau dulu nih, sampai aku tuh berpikir, kok ada ya manusia kayak begini, gilanya. Ya udah, ya emang ada, ya memang ada. Dia gila dengan urusan orang lain yang even dia kenal pun enggak. Jadi kalau kalian mau ada orang yang ngebalas tentang sikap orang terhadap aku, tuh sudah ada rujak.pedes 2025. Emang pantas dia yang lawan. Ya. Aku nggak mungkin dari mulut aku ini membalas perbuatan begitu karena bukan level aku. Bukan level aku. Diam itu emas, katanya nggak selamanya emas. Bener juga. Ini air pompa mana yang nyala? Oke, nah ini bisa ditambah lagi nggak? Katanya harus penuh kan? Oh belum. Itunya si selenoidnya lagi dibeliin. Itunya rusak. Nah ini lagi ngebuang.
Ini dari bawah kita ngebuang ke depan langsung. Musuh kita adalah orang yang pernah kita bantu. Iya betul. Maka itulah ujian kita berbuat baik itu harus tawakal, harus ikhlas. Ya udah, kalau kita misalnya disakitin sama orang-orang yang udah kita bantu, insya Allah amalnya bertambah, ya. Insya Allah amalnya bertambah. Ini aku bukannya sok tahu ya. Ya aku juga kan bukan orang yang ngerti, bukan ustazah lah ya. Tapi insya Allah aku akan hidup sesuai aja ya. Orang tuh harus baik aja. Ikhlas itu sulit, sakit banget, bisa. Kalau masih ada kata-kata sulit, bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Itu PJ nggak usah diladenin, heran banget setiap bikin story nyenggol. Iya emang, makanya aku dari tadi merenung. Aku tuh kok bisa ada manusia kayak begitu gitu. Aku kenal enggak, punya urusan enggak. Nauzubillah min zalik, beneran. Rujak mewah banget sih, 10 juta receh cus giveaway itu. Lagian akun-akun pendukung aku itu rela mengeluarkan koceknya sendiri untuk memberikan pelajaran di dunia maya ini, membersihkan orang-orang yang tukang bikin onar ya. Cuma remahan emang iya, nggak aku tanggepin, makanya udah berbulan-bulan nggak aku tanggepin. Tapi akhir tahun ini aku akan sedikit bersikap ya. Nggak selamanya kata teman-temanku itu diam itu emas ya, bener juga, bener, ada benernya. Allah pasti balas kebaikan aku ya, terima kasih. Nggak usah ngomong-ngomong penistaan agama, nggak usah. Saya punya akidah di agama saya pun. Nggak usah kalian menggiring atau menghakimi orang. Ini kan udah dibawa ke ranah hukum. Kalau masalah penistaan agama dan lain-lain, aku tidak mau berkomentar karena dosa aku pun banyak. Ya, sudah. Aku punya akidah, biarkan ini urusan aku sendiri. Aku bukan yang nggak menegur, aku menegur dan bertanya. Tapi jawaban yang bersangkutan masuk akal, di pikiran aku masuk akal. Tapi kalau masalah hukum, silakan aja hukum yang bertindak. Itu. Setuju kakak, iya. Tapi itu salah. Ya sudah, mau diapain? Secara fisik, nih ya. Nih karena kalian banyak yang nge-DM aku ya. Kalian simak baik-baik. Allah selalu bersama kakak baikku. Mbak, Kak Wiwi, I miss you so much loh. Sumpah itu salah. Iya. Kalau kamu sekarang semua orang punya opini, itu salah, itu benar, itu bukan urusan kita, ya. Kalau kalian punya akidah di agama, aku pun punya. Tidak perlu aku berkoar-koar di sosial media. Tanya sama orang yang bersangkutan, tanya langsung. Pertanyaan aku cuma 2. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena secara fisik beliau sudah mempunyai bentuk tubuh seperti perempuan. Jadi kalau memakai kain ihram begitu tawaf dan sa'i, bagaimana? Nah, aku yang miskin agama ini yang nggak tahu apa-apa. Oh, ya benar juga ya, gitu kan? Dan aku tanya, secara legalitas bagaimana? Karena kalau dia berpakaian seperti laki-laki di sana dengan badan dia yang sudah perempuan, akan diperiksa paspor dan lain-lain, dia yang salah, ya. Tapi urusan dia dengan Tuhan, ya udah, kita mau ngomong apa? Mau marah-marahin dia di sosmed, mau menghakimi dia di sosmed, buat apa? Jangan. Sudah ya, silahkan aja kalau misalnya kalian mau menghakimi. Aku ngebela. Kita punya akidah masing-masing di hidup kita. Tapi kalau kalian berbicara menghakimi orang sekonyong-konyong tanpa mempertimbangkan alasannya,
Nah, aku nggak tahu dosa atau enggak, ya Allah aja yang menilai. Kalau bener datanya kalau bener dia sekamar sama laki-laki. Emang kamu ada di kamar itu? Dia sekamar sama laki-laki. Udah ya, stop. Itu komentar aku. Aku tidak pernah mau berkomentar tentang itu. Kalau memang ini udah dibawa ke ranah hukum, biarkan hukum yang menyelesaikan. Tetapi aku punya akidah sendiri di dalam hidup aku. Aku tidak membenarkan ya Kusmirayanti ya. Bilang aja lu ngebela susah amat, terserah lu ya, terserah. Indonesia mana suaranya? Arif, suruh follow Arif dulu ya. Rujak pedas, kamu hengkang dulu ya. Jangan lupa ikutin giveaway dari rujak pedas. Aku mau pin Arif dulu nih yang menghibur aku. Mana si Arif? Si Nanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, aku lagi live. Jangan nyuruh, jangan nanya. Apa? Tukang kursi. Hah? Oh, kartu XL. Harus saya yang ke sana. Tapi nggak bisa diaktifin, beli baru, tapi belum dipakai. Tapi nomornya sama. Oh, nggak apa-apa, asal nomornya sama. Iya, tapi ibu harus ke sana sendiri. Ya udah, saya buka nggak sekarang? Ayo ke sana yuk, bentar ya. Temenin. Bentar, 5 menit lagi. Sekalian beli makanan. Ya udah, pokoknya begitu guys. Aku udah dijemput, harus ada yang dibeli. Nanas ngomong pakai fakta. Iya, pokoknya follow dulu ini arif.avanda. Lalu follow tadi rujak pedes apalah aku nggak tahu. Itu ada giveaway total 10 juta di situ. Ya. Pokoknya aku tujuannya satu. Kita musnahkan bersama-sama. Kita harus menjaga sosial media ini dari kewarasan. Orang-orang yang membikin onar, orang-orang nanas meledak. Nah, orang-orang yang membikin onar di dunia maya, kalian report. Nggak boleh punya sosial media ya, nggak boleh memberikan contoh buruk terhadap warga Indonesia khususnya anak-anak ya. Jangan makan siang, jangan lupa. Siapapun yang kalian follow membuat mental health kalian terganggu, unfollow, block, report ya. Itu kalau suka sama